Bab 546, Kekuatan Taylor. Mengaum. Ketika tanda darah merah muncul di telapak tangannya, matanya sangat ganas, ia menatap prajurit berpakaian hitam itu, dan wajah Kera Guntur sangat marah. Huff. Prajurit terkemuka berbaju hitam melihat lebih dalam ke villa keluarga Lee, mendengus dingin, dan berteriak dalam bahasa Sundari yang terpatah-patah, bunuh binatang ini. Hah. Dua orang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung terlihat sangat marah saat ini, terlepas dari luka di kepala mereka, mereka menjadi gila dan langsung membentuk pengepungan dengan pemimpin prajurit hitam, mengelilingi Kera Guntur. Ilmu pedang terpadu, 3 tahap tebasan. Mereka bertiga jelas berasal dari sekte yang sama, dan terbiasa bergabung untuk berperang, kerjasama mereka sangat diam-diam, dan tidak ada komunikasi sama sekali, mereka menghasilkan gerakan besar. Mereka juga bisa merasakan bahwa kekuatan monster besar di depan mereka tidak boleh dianggap remeh. Harus berusaha sekuat tenaga. Desir, desir, desir. 3 cahaya pedang hitam menebas dari 3 arah dengan sangat cepat. Kera Guntur meraung, kilat keluar dari matanya, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan membantingnya ke langit. Boom! Tempat di mana cahaya pedang hitam dan tinju Kera Guntur bertemu. Bola cahaya petir yang besar tiba-tiba meledak. Raungan besar mengguncang pikiran semua orang, dan kilat yang menyilaukan mengamuk, membuat sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan. Bos, apa yang terjadi? Apakah monyet itu menjadi roh? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Teita melebar, dan dia menatap kosong ke pemandangan di kejauhan, wajahnya penuh keterkejutan. Dia merasa seperti telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun. Sebenarnya lebih buruk dari monyet. Frederick dan yang lainnya juga terlihat sangat terkejut saat ini. Apakah ini binatang spiritual yang legendaris? Sebenarnya ada makhluk roh penjaga yang begitu kuat di keluarga Lee, tak perlu dikatakan lagi, ini pasti ditinggalkan oleh Aiden. Melihat ini, apakah itu tentara siluman atau Frederick dan yang lainnya, sosok Aiden menjadi semakin misterius saat ini. Mengaum. Cahaya Guntur menghilang, dan Kera Guntur meraung dengan marah, rambut putihnya meledak, dan dia tampak sedikit marah. Ada 3 bekas darah lagi di telapak tangannya, dan 1 kulitnya pecah dan darah mengalir keluar. Ilmu pedang gabungan, 9 bagian tebasan. Bisikan dingin keluar. 3 prajurit berpakaian hitam yang tenggelam oleh Guntur tiba-tiba terbang keluar pada saat ini, dan langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya, menyerang Kera Guntur. Cek cek cek. Itu seperti suara kain yang robek satu demi satu. Ketiga prajurit hitam itu sangat cepat. Mereka tidak bertarung dengan Kera Guntur. Mereka mengandalkan kekuatan fisik untuk mengambil keuntungan dari mereka. Dipimpin oleh pemimpin pendekar pedang hebat pada tahap akhir transformasi, cahaya pedang hitam terus-menerus seperti air pasang. Gunting 9 pedang berturut-turut. Terlebih lagi, kekuatan masing-masing pedang lebih besar daripada pedang lainnya, ketika pedang terakhir dihantam, justru membawa suara mendengung pedang. Sementara Kera Guntur mengaum dengan marah, sedikit ketakutan muncul di matanya yang besar. Kekuatan pedang terakhir ini membuatnya terasa berbahaya. Shoot, shoot, shoot. Cahaya pedang hitam itu seperti malam, langsung jatuh ke kepala Kera Guntur. Cahaya Guntur masih meletus dari Kera Guntur, tetapi sulit untuk dilawan. Sekarang. Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Betapa beraninya kamu berani menyakiti Brody. Hosh. Pada saat yang sama ketika suara ini keluar, kabut hitam tampak muncul dari udara tipis, dan langsung berubah menjadi teratai hitam besar, membungkus Kera Guntur di dalamnya. Boom! Cahaya pedang jatuh ke atas teratai hitam bergetar hebat dan akhirnya meledak, namun cahaya pedang hitam juga pada akhirnya menghilang. Setelah bersembunyi sekian lama, Yang Mulia akhirnya siap untuk keluar. Pemimpin prajurit berambut pendek memandang sosok di kabut hitam dengan mata dingin dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dalam kabut hitam, sosok Taylor perlahan mengeras, dia memberi isyarat tidak masalah kepada tentara siluman di kejauhan, dan menatap prajurit parubaya berambut pendek dengan mata dingin. Ada terluka, kamu tidak harus pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, dia memarahi Kera Guntur, aku ingin kamu berlatih keras. Kamu malas setiap hari. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang ini? Kera Guntur tersentak dan tampak sedikit tidak yakin. Pemimpinnya adalah master yang hebat, dan ada 2 orang lainnya yang pandai dalam serangan gabungan, jadi tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Taylor bukanlah tandingan mereka bertiga.
Taylor mengabaikan kera guntur dan memandang prajurit parubaya berambut pendek itu dengan acuh tak acuh. Beri kamu satu kesempatan terakhir, keluar. Kalau tidak, tidak perlu pergi. Samurai Jepang ini terlalu menipu. Dia telah diblokir di pintu rumah Lee selama 3 hari, jika bukan karena bujukan Robert dan orang lain dari Istana Surgawi, dia tidak bisa menahannya. Prajurit parubaya berambut pendek itu mendengus dingin, serahkan Aiden, dan kami akan pergi secara alami. Berani sekali. Taylor menggelengkan kepalanya, matanya sangat dingin, bagaimana Anda, para bajak laut Jepang, bisa menyebut nama guru sesuka hati? Teratai hitam Netherworld, bangun. Hosh. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan formasi di sekitar keluarga Lee, kekuatan Taylor mendekati puncak alam transformasi, dan auranya sangat kuat. Dengan 3 prajurit Jepang di tengahnya, bunga teratai hitam besar terbentuk dalam sekejap. Saat cahaya redup berkedip-kedip, bunga teratai tiba-tiba menutup, langsung membungkus ketiga prajurit hitam di dalamnya. Bodoh. Ketiga prajurit kulit hitam itu tidak menyangka bahwa Taylor akan menyerang dengan gegabah. Ketika ekspresi mereka berubah drastis, energi pedang mereka meledak, tetapi mereka tidak dapat mematahkan blokade teratai hitam untuk sementara waktu. Wajah Taylor dingin, dan sidik jarinya tiba-tiba berubah, pola padat pada teratai hitam besar mengalir, dan berputar cepat dalam sekejap. Aku sudah lama menoleransimu, apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Terima seranganku. Bus. Saat teratai hitam berputar, terdengar semburan seruan dan kutukan. Di kejauhan. Bos, apa yang harus saya lakukan? Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Iron Tower juga kehilangan senyum main-mainnya sebelumnya dan berkata dengan suara yang dalam. Frederick mengerutkan kening dan memerintahkan pria di belakangnya, hubungi Penatua Samson dan Penatua Flip segera. Ya. Saat beberapa orang sedang berbicara. Raungan mengejutkan tiba-tiba datang dari dalam teratai hitam besar. Klik. Teratai hitam itu hancur. 3 sosok yang malu tiba-tiba lari. Aura ketiga orang itu sangat lamban, dan wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah menggunakan metode yang tabu. Mau pergi, tidak semudah itu. Taylor mencibir, dan sosoknya langsung berubah menjadi cahaya hitam, mengejar pemimpin prajurit berambut pendek yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan. Aku akan meninggalkan keduanya untukmu. Kera guntur meraung penuh semangat, tiba-tiba menendang kakinya, dan langsung melesat seperti bola meriam besar. 2 prajurit berpakaian hitam yang sudah terluka parah dihancurkan berkeping-keping oleh kera guntur pada saat ini, tidak dapat mati. Mati. Wajah Taylor dingin, ketika dia mengangkat tangannya, tengkorak hitam besar mengembun dan menelannya dalam satu tegukan ke arah prajurit parubaya berambut pendek. Jangan. Di bawah krisis kematian, samurai parubaya berambut pendek tampak ketakutan dan tidak lagi peduli dengan hal lain, dia berteriak keras, Saudara Yokokawa, selamatkan aku. Saat berikutnya. Limbah. Suara dingin tiba-tiba terdengar di hati setiap orang. Ekspresi Taylor tiba-tiba berubah, dan ketika krisis di hatinya datang, dia tiba-tiba mundur. Bab 547, Aiden pulang. Apakah kamu melarikan diri dari orang-orang yang membunuhku di kuil agung? Di saat yang sama ketika suara dingin ini terdengar, seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang tiba-tiba muncul di langit. Saat dia muncul, seluruh dunia seakan kehilangan warnanya. Entah itu tentara siluman, Frederick, dan lainnya yang menjaga pintu rumah Lee, ketika mereka melihat mata saat ini, hati mereka tiba-tiba meraung, seolah-olah mereka kehilangan kesadaran. Setelah lebih dari 10 detik, Frederick dan yang lainnya kembali sadar, wajah mereka sangat ketakutan. Siapa orang ini? Kekuatan mental begitu kuat. Mungkinkah dia adalah orang yang kuat di alam dewa Jepang? Pada saat ini, bahkan Frederick tidak bisa duduk diam dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Robert dan Boren lagi. Ayo cepat, kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi di sini hari ini. Siapa kamu? Mata Taylor linglung sejenak, tapi dia menjadi sadar dalam sekejap, menatap orang ini dengan waspada. Hah, kekuatan mentalmu tidak lemah. Kamu sebenarnya bereaksi begitu cepat di bawah hipnotis mentalku. Lumayan. Namun, kamu masih akan mati hari ini jika kamu membunuh orang dari kuil agungku. Rahasia Hedao memutus aliran air. Pria parubaya berambut panjang itu memasang ekspresi acuh tak acuh dan tidak mengejarnya, tidak ada senjata di tubuhnya.
Dia hanya berdiri di atas kehampaan, dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan menebas kehampaan dengan satu telapak tangan. Siut. Di udara, bila udara perak besar yang terlihat dengan mata telanjang menembus kehampaan, sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari, dan dia langsung berdiri di depan Taylor. Pupil Taylor menegang, dan kabut hitam di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, 3 dinding energi hitam mengembun di depannya. Klik. Tapi dinding udara hitam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan menjadi sangat rapuh di depan bila udara ini dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hosh! Seperti kain yang robek. Luka besar dan ganas muncul di dada Taylor, dan napasnya menjadi lemah sesaat. Orang ini tak terkalahkan. Bahkan jika dia tidak berada di alam dewa, dia mungkin tidak jauh darinya. Hah, dia belum mati. Dia mengerutkan kening, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba meninju. Boom! Sebuah kepalan tangan seukuran bukit menembus kehampaan dan menekannya. Patua Taylor, cepat kembali. Suara wanita yang cemas terdengar dari dalam villa keluarga Lee. Tidak jauh. Mata Thunder Ape bersinar merah, aura ganasnya mengepul, dia meraung, tiba-tiba melonjak seperti bola meriam, dan menerkam pria parubaya berambut panjang di udara. Pria parubaya berambut panjang itu sedikit mengernyit, mengangkat tangan kirinya ke udara, dan pedang udara perak besar muncul di tangannya, dan dia menebas kera guntur dengan satu pedang. Dalam sekejap, kera guntur dan Taylor berada dalam krisis. Kera guntur baik-baik saja, kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Pedang ini hanya dapat merusak otot dan tulangnya, tetapi akan sulit bahkan untuk melukainya secara serius. Meskipun dia telah ditransfer ke metode yang diberikan oleh Aiden, dia bahkan belum bisa memulainya. Meskipun kekuatannya telah menembus sekarang, dia masih rentan dibandingkan dengan Master Super sejati yang memiliki setengah kaki di alam dewa. Dengan pukulan ini, dia berada dalam bahaya hidup dan mati. Wajah Taylor menjadi gila, energi sejatinya mengepul, dan ketika dia hendak berjuang untuk hidupnya, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia membeku dalam sekejap. Di saat yang sama, suara familiar terdengar di telinganya. Mundur dan biarkan aku yang menangani sisanya. Mendengar sisa ini, Taylor langsung santai dan berkata dengan hormat, "Iya." Hosh! Tinju perak besar telah mencapai kepala Taylor. Tiba-tiba ia bergetar pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi sedikit hujan cahaya dan menghilang. Jauh di langit, pupil Yokokawa Fujiwara tiba-tiba menyusut, menatap sosok yang datang dari langit. Sosok ini memiliki wajah yang halus, berpakaian hitam, dan matanya sedalam bintang dan laut. Ketika dia berjalan perlahan, seluruh dunia gemetar, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Apakah kamu Aiden? Kaulah yang membunuh Ito Naoki. Mata Yokokawa Fujiwara bersinar dengan cahaya ilahi, dan seluruh tubuhnya mengepulkan api perak, auranya sangat kuat, seperti dewa matahari yang terik. Ini aku. Melihat Aiden mengakuinya secara langsung, wajah Yokogawa Fujiwara tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh, seperti trik matahari, dan dia meninju Aiden. Mencari kematian. Api yang mengepul di tubuhnya tidak hanya dapat membakar energi sebenarnya, tetapi juga jiwa, yang sangat mendominasi. Wajah Aiden tetap acuh tak acuh, dia mencibir dan meninju. Boom! Langit dan bumi berguncang. Yokokawa Fujiwara yang semula penuh momentum tiba-tiba menjadi pucat saat ini, dan sosoknya tiba-tiba mengerem di udara. Kamu sebenarnya berada di alam dewa. Dia kehilangan suaranya karena terkejut, dan ketika wajahnya tampak ngeri, tanpa ragu-ragu, dia langsung berubah menjadi api putih yang menyilaukan dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat ini, prajurit parubaya berambut pendek di tanah menjadi pucat, dia mengira Yokokawa Fujiwara akan muncul dan menyapu ke segala arah, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menarik orang kuat di alam dewa. Alam ilahi. Dia juga merupakan sosok legendaris di seluruh Jepang. Melarikan diri. Lari sekarang. Hanya dengan melarikan diri ke tempat Dewa Yin Agung berada, dia mungkin masih memiliki secercah harapan. Sesosok tubuh berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Itu adalah Nico. Stephen, sebaliknya, melipat tangannya dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Orang yang terluka parah pada tahap akhir transformasi hanyalah kesempatan bagi Nico untuk berlatih. Prajurit parubaya berambut pendek menunjukkan kegilaan di matanya, meraung marah, dan langsung bertarung dengan Nico. Dan di udara.
Aiden meninju dan mengabaikan Yokokawa Fujiwara. Dengan pukulan ini, bahkan dewa tahap awal pun akan hancur jika dia tidak berjuang keras, apalagi dewa setengah langkah. Guru, tolong. Yokokawa Fujiwara tampak ngeri, dan seorang tukang kertas kuning tiba-tiba muncul di tangannya. Boom! Patung kertas itu langsung terbakar. Kabut abu-abu tiba-tiba muncul dan berubah menjadi lelaki tua berambut abu-abu berjubah hitam dalam sekejap mata. Boom! Tinju itu datang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu berubah drastis, kabut abu-abu menguap di depannya, dan dia langsung berubah menjadi katak abu-abu besar, menelan bekas tinju Aiden dalam satu tegukan. Boom! Saat berikutnya, katak abu-abu itu meledak. Sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu dapat berbicara, dia langsung terkena segel tinju Aiden. Ketika kekuatan guntur dan kilat yang kuat meledak, dia berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Yokokawa Fujiwara juga sempat bernafas, dan dengan cepat lari menuju langit, hendak menghilang. Aiden hendak bergerak. Tapi di tanah, Nico memegang pedang panjang, tapi dia ditebas ke belakang oleh pedang pria parubaya berambut pendek. Dia sedikit mengernyit dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Saat petir melonjak, pedang perak muncul seketika. Pada saat yang sama, suara Aiden muncul lagi di samping telinga Nico. Perhatikan baik-baik, aku hanya akan memperagakan pedang ini sekali. Master pedang menyerang dengan kekuatan yang tak terhentikan dan menghancurkan segalanya. Suara Aiden seperti guntur, meledak di hati Nico. Sosoknya langsung menyatu dengan pedang di tangannya. Pedangnya keluar seperti pelangi, menembus semua rintangan dalam sekejap, secepat teleportasi, pedang itu jatuh ke arah Yokogawa Fujiwara yang telah melarikan diri ke Cakrawala. Tidak. Yokokawa Fujiwara berteriak ngeri, tapi dia masih membakar esensi jiwa dan darahnya, tapi dia tidak bisa menahan pedang menakjubkan ini seperti peri terbang dari surga. Bab 548. Narasinya lambat, tapi di mata Nico, keanggunan pedang Aiden telah melampaui batasan ruang dan waktu. Tajam, ringkas, dan sangat cepat. Satu-satunya cara ilmu pedang adalah bergerak maju tanpa henti dan menghancurkan segalanya. Cahaya ilahi di mata Nico menjadi lebih kuat dan dia tertawa keras. Terima kasih guru atas pengajaranmu. Saya rasa saya mengerti sedikit. Nico tampak bersemangat, tertawa keras, dan terlihat sangat bersemangat. Bus. Ketika energi hijau sejati di tubuhnya melonjak ke langit, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam tak tertandingi yang terhunus, ujung tajamnya menembus 9 langit. Hancurkan. Dia berteriak pelan. Seluruh orang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang hijau, yang sangat mirip dengan pedang yang pernah dipukul Aiden sebelumnya, tetapi kekuatannya sedikit lebih kecil. Namun, meski begitu, kekuatan pedangnya cukup untuk menakuti hati para master hebat di tahap akhir transformasi. Shoot! Udara terkoyak. Cahaya pedang hijau melintas pada jarak hampir 100 meter dalam sekejap, membawa energi pedang tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan langsung menghantam prajurit parubaya berambut pendek yang ketakutan. Swoosh! Tanda darah muncul di antara alis prajurit parubaya berambut pendek, tak lama kemudian tanda darah itu menyebar ke seluruh penjuru, dan seluruh lelaki itu terbelah menjadi dua. Hosh! Cahaya hijau menghilang, dan sosok Nico kokoh, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Sepertinya serangan pedang barusan membuatnya sangat berat. Namun, ekstasi di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari seni pedang King Yuan. Adapun membunuh master hebat di tahap akhir transformasi dengan satu pedang, dia mengabaikannya begitu saja. Dia mengabaikan semuanya. Namun, pasukan Stephen di kejauhan, serta Frederick, Taylor dan lainnya tercengang. Nico membunuh pendekar pedang Jepang yang diduga berada dalam tahap akhir transformasi. Meskipun skill lawannya terluka parah, kekuatan sebenarnya masih lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik tingkat menengah biasa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Terutama Stephen dan Taylor, ekspresi mereka rumit. Nico sepertinya akan melampaui mereka. Anda tahu, sebulan yang lalu, Nico baru saja mencapai kekuatan batin akhir. Desir. Dua sosok muncul. Aiden, apa maksudmu? Kenapa kamu ingin menyingkirkan kami? Faberlah yang memiliki wajah tidak senang, Octavia mengikutinya, wajahnya sedikit memerah, dan dia masih terengah-engah. Saudara laki-laki.
Sebelum Faber selesai berbicara, dia langsung disela oleh Octavia. Apa yang salah? Octavia tampak sedikit jelek, menunjuk ke mayat di tanah di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, sesuatu telah terjadi. Saat itulah Faber menyadari situasi di tanah, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian dia mendengus dengan senyuman menghina. Layak mendapatkannya. Aku sudah memperingatkan para pecundang ini sejak lama untuk tidak memprovokasi Aiden. Cek, tapi para pecundang ini tidak mendengarkan. Apakah mereka semua sudah selesai sekarang? Octavia tampak tak berdaya, apakah ini masalahnya sekarang? Prajurit Jepang ini sangat penuh kebencian, tapi status mereka terbilang istimewa, pantaskah Aiden membantai mereka seperti ini? Guru dan lainnya, apakah mereka akan disalahkan? Seolah dia tahu apa yang dia pikirkan, Faber mencibir dan berkata dengan ringan, jangan khawatir. Saya baru saja membunuh beberapa prajurit Jepang yang tidak berguna, jangan khawatir. Jangan lupa, Aiden sudah maju ke tingkat alam dewa. Mendengar ini, ekspresi Octavia sedikit berubah. Alam dewa mewakili kekuatan paling puncak di bumi. Bahkan jika kuil agung Jepang sedang marah, mereka mungkin tidak berani bertindak gegabah lagi setelah mengetahui kekuatan Aiden yang sebenarnya. Terlebih lagi, di kota Jinling, tidak hanya beberapa prajurit Jepang yang menjadi liar. Aiden memandang Faber dan Octavia, kalian berdua, karena saya telah kembali, tolong singkirkan penjaga di luar pintu keluar gali. Aku harus mengkhawatirkan akibatnya, kalian berdua. Faber tampak acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, saya tidak peduli dengan hal-hal yang berantakan ini, serahkan saja pada suster junior Octavia untuk menanganinya. Namun, saudara Aiden, sejauh yang saya tahu, di antara orang-orang ini, tidak ada guru Yin yang hebat di alam dewa. Kali ini Anda telah membunuh begitu banyak dari mereka dengan gegabah. Dengan karakter pendendam mereka, mereka pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Aiden memikirkan sosok abu-abu dan dingin yang muncul sebelum kematian Yokokawa Fujiwara. Apakah ini orang kuat di alam dewa dari kuil agung Jepang? Tidak masalah, jika mereka berani menyerang lagi, aku akan membunuh mereka semua. Kata Aiden enteng. Faber tersedak oleh kata-kata sombong Aiden. Orang kuat di alam ilahi, Anda dapat membunuhnya segera setelah Anda berkata, bisakah Anda menyelamatkan muka untuk saya? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, saya akan melaporkannya kepada guru dan yang lainnya dengan jujur. Jika ada yang perlu aku bantu, saudara Aiden, tolong beritahu aku tepat waktu. Aku sudah lama ingin bertarung dengan orang-orang dari kuil agung ini. Aiden tersenyum santai dan berkata, terima kasih banyak, saudara Faber. Octavia memandang mereka berdua tanpa daya. Keduanya adalah tuan yang melanggar hukum. Jika mereka benar-benar bersatu, mereka mungkin bisa membuat lubang di langit. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada guru dan biarkan dia menanganinya. Pada saat yang sama, jauh di ganggang tua ibu kota, di sebuah rumah besar berbentuk persegi. Dengan ubin berwarna merah dan dinding berwarna putih, halamannya terlihat khusyuk dan rapi. Di tengah halaman ada pohon kenari yang tinggi. Saat ini, daun pohon kenari sudah rontok, hanya menyisakan dahan yang gundul. Di bawah pohon kenari terdapat meja batu berbentuk persegi, di atas meja batu terdapat panci keramik tua yang mengepulkan asap putih. Di samping meja batu ada seorang lelaki tua tampan yang mengenakan jaket hitam, meski rambutnya beruban, namun wajahnya masih merona, dan raut wajahnya dalam namun tidak menonjol. Ragnar Gonglah yang merupakan orang paling misterius di Istana Surgawi Sundari dan juga diakui sebagai orang terkuat. Di seberangnya ada seorang lelaki tua kurus dengan wajah tegas dan mengenakan jubah hitam yin yang. Hal yang paling menakutkan adalah mata lelaki tua itu benar-benar putih, yang terlihat agak menakutkan. Terjadi keheningan beberapa saat. Orang tua kurus itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Gong, mengapa Anda bersikeras menghentikan saya? Kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa membunuh murid inti kuilku dan tetap aman. Bahasa Sundarinya sangat standar dan dia bahkan tidak memiliki aksen apapun. Orang tua berjas hitam itu tersenyum ringan dan berkata dengan santai, saudara Kianye terlalu gigih. Jika aku tidak menghentikanmu, aku khawatir kalian semua sudah mati sekarang. Benarkah, termasuk muridmu dan semua prajurit elit dari kuil agung, bukankah mereka semua mati sia-sia? Kembalilah, kamu tidak bisa membunuhnya. Mungkin jika tiga dewa besar istana agungmu menyerang bersama, masih ada secercah harapan. Orang tua kurus yang dia panggil Kianye sedikit mengernyit, lalu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan macam apa yang dia miliki. Mata Ragnar sangat dalam, dia terdiam sejenak dan berkata, saya tidak tahu.
Namun, bukankah Yin Shenmu sudah bertarung melawannya? Bukankah itu menguji kekuatan aslinya? Bab 549, Melissa tiba. Mendengar ini, pupil putih Qianye Zhendu sedikit menyusut, menarik napas dalam-dalam, dan tidak berkata apa-apa. Klon Yin Shen yang bisa membunuhnya secara instan pasti memiliki kekuatan dewa. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Ragnar, dia hanya terdiam beberapa saat dan berkata, jika saya bersikeras membunuh orang ini, apakah istana surgawi akan turun tangan? Ragnar terkekeh dan berkata, selama masalah di dunia seni bela diri tidak melibatkan orang biasa dan tidak menimbulkan banyak keributan, istana surgawi saya tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Hanya saja jika kalian semua menderita di sini, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jika orang-orang tua dari kuil agung itu ingin memanfaatkan kesempatan ini, jangan salahkan aku karena kejam. Sebelum dia selesai berbicara, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi Qianye Zhendu berubah seketika. Dia menatap lebih dalam pada Ragnar yang tanpa ekspresi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata-kata Ragnar sudah cukup. Saya memahami aturan dunia seni bela diri. Qianye Zhendu meminum semua teh di cangkir, berdiri, membungkuk pada Ragnar, berbalik dan pergi. Tunggu hingga sosok Qianye Zhendu menghilang. Pintu halaman rumah dibuka, dan seorang pria parubaya anggun berbaju biru berjalan perlahan. Hantu tua Gong, apa yang kamu bicarakan dengan lelaki tua dari Istana Dewa Agung ini? Apakah kamu masih ingin aku menghindarimu? Orang ini tidak lain adalah Sullivan Kait, salah satu dari 4 orang bijak di Istana Surgawi. Ragnar meliriknya dengan marah, bagaimanapun juga, aku adalah kakak laki-lakimu. Jika kamu berani bersikap seperti ini di masa depan, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Sullivan mendengus dan tersenyum aneh, jika orang luar melihatmu berbicara seperti gangster, mereka akan ternganga, kan? Bagaimanapun juga, Tuan Gongmu adalah guru misterius dan jujur yang tak terkalahkan di hati setiap orang. Huff, Ragnar menatapnya dengan tatapan tidak ramah, menurutmu mengapa guru itu akan segera dibebaskan dan aku tidak berani berurusan denganmu? Kamu telah berlatih selama bertahun-tahun dan terjebak di puncak transformasi. Kamu tidak sebaik bayi kecil. Sayang sekali. Sullivan tampak malu dan berkata dengan marah, jangan bandingkan aku dengan monster sepertimu. Terutama monster Aiden, aku curiga dia dibawa pergi oleh monster tua, jika tidak, orang normal tidak akan bisa berlatih secepat itu. Ragnar Gong sedikit mengernyit, lalu dengan tenang mengendurkan alisnya. Monster tua merebut tubuh itu. Mungkin itu bukan tidak mungkin. Faktanya, performa Aiden terlalu mengerikan, tidak bisa didefinisikan oleh monster jenius biasa, bahkan dengan warisan Changming Sword Immortal, mustahil baginya untuk berkembang begitu cepat. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan keluarga Palmer akhir-akhir ini? Wajah Sullivan berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, putra dewa masa kini dari sekte pengobatan Ialhi telah lahir. Target yang jelas adalah Aiden. Kalau ada tujuan lain, kami belum tahu. Selain itu, sepertinya ada beberapa petunjuk tentang Gunung Abadi Penglai, yang selama ini tidak ada petunjuknya. Kuil Nordik, konon cahaya suci bersinar dan putra suci turun. Suku serigala Siberia, ada serigala yang melolong di bulan, diduga lahir di alam dewa. Ia menceritakan sederet rahasia dalam satu tarikan napas, jika berita ini tersebar pasti akan mengejutkan dunia seni bela diri Sundari. Ragnar menghela nafas, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Yang disebut Katoda dan Yang, akankah aura bumi akhirnya hidup kembali? Hanya saja dalam perang dunia ini, saya tidak tahu siapa protagonisnya. Bahkan jika Qianye Zhendu dari Kuil Agung datang ke Sundari dengan gegabah, apakah dia benar-benar di sini hanya untuk membunuh Aiden? Dunia seni bela diri, yang telah damai selama ratusan tahun, akan berada dalam kekacauan. Ada berita lain. Sullivan tersenyum pahit, sepertinya gadis dari keluarga Wang mendapat kabar dan diam-diam lari ke kota Jinling. Dia mungkin memberitahu bocah itu, Aiden. Apa rahasianya? 3 hari lagi, ini adalah hari ulang tahun lelaki tua dari keluarga Li. Konon keluarga Palmer mungkin mengambil tindakan di pesta ulang tahun. Apa yang perlu kita lakukan sebelumnya? Ragnar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Kota Jinling. Tanggal 21 November. Hari kedua Aiden kembali ke Jinling. Semua pasukan tentara siluman di sekitar villa keluarga Li telah mundur, tetapi orang-orang yang tersisa di Kuil Agung Jepang tidak melakukan pergerakan. Pada hari Aiden kembali, Sen Daoru, Boren dan Robert datang berkunjung satu demi satu. Bahkan ada beberapa pengusaha kaya dari Provinsi Houston yang mendapat berita tersebut, dan mereka semua datang untuk Essence of Life dari Green Bee Pharmaceutical.
Aiden langsung menolak orang-orang ini dan tidak peduli pada mereka. Di sisi lain kota Hong Kong, dengan Jessica sebagai penanggung jawabnya, semuanya berjalan lancar. Isabella, seorang wanita kuat yang selalu bermimpi membangun kerajaan bisnis, kini terobsesi untuk memupuk keabadian dan tidak bisa menahan diri. Dia menyerahkan hampir semua urusan perusahaan kepada orang kepercayaannya dan hanya mengendalikan arah pengembangan secara umum. Halaman belakang villa. Aiden sedang berbaring di kursi anyaman dengan wajah puas, menikmati saat tenang yang jarang terjadi. Isabella memeluk rak guntur dan berbaring di kursi di sebelah Aiden. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ulang tahun ke-70 kakek adalah lusa. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Palmer. Menurutmu bagaimana, adik Aiden? Aiden meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saudari. Sekarang setelah saya menyelesaikan tubuh bawaan Tao saya tidak lagi takut pada kekuatan apapun di bumi. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya akan melakukannya. Keluarga Palmer berhutang budi pada kita begitu lama. Sudah waktunya membayar utangnya. Mata Isabella tajam, ya. Kita telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kalau begitu, pesta ulang tahun kakekku akan diserahkan padamu, saudari. Undang sebanyak mungkin kepala sekte besar dan kalangan bisnis di Sundari. Tampaknya ada api ungu yang menari-nari di mata Aiden, dan dia berkata dengan suara rendah, kali ini, saya ingin mengumumkan kembalinya saya, Aiden, kepada semua keluarga bangsawan di Sundari. Isabella tampak bersemangat dan mengangguk dengan keras, jangan khawatir. Serahkan padaku. Keduanya hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nico datang dari luar dan membungkuk, Guru, Nona Isabella, Nona Melissa ada di sini. Nona Melissa. Aiden sedikit mengernyit, sedikit tidak responsif. Oke, kamu Aiden. Aku datang jauh-jauh untuk melapor padamu, dan kamu benar-benar melupakanku. Saat teriakan datang, Aiden tanpa sadar menoleh dan melihat Melissa, yang mengenakan gaun biru muda, berdiri cantik di sana. Ketika Isabella melihat ini, senyuman muncul di bibirnya, dan dia berdiri sambil memeluk rak guntur, kalian berdua, ayo bicara, aku tidak akan mengganggumu, saudari. Suster Isabella. Wajah cantik Melissa sedikit memerah dan dia mengatakan sesuatu dengan marah. Isabella tersenyum dan segera pergi bersama Nico. Wajah Aiden sedikit tidak wajar, dia menatap gadis cerdas dan menawan di depannya dan mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana kamu bisa datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Melissa mendengus, mengernyitkan hidung manisnya, menatap Aiden, dan berkata, apakah kamu tidak ingin aku ikut? Aiden tertegun sejenak. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Dalam kehidupan sebelumnya, Dewa Abadi Emmanuel melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan menekan 9 langit dan 10 bumi. Hampir tidak ada masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Namun sekarang ketika dihadapkan pada pertanyaan seorang gadis, dia merasa sedikit bingung. Melihat ekspresi malu Aiden, Melissa terkekeh, dan tiba-tiba seperti bunga bermekaran, dan bahkan sinar matahari menjadi semakin terang. Aku tidak akan menggodamu lagi. Dia menatap langsung ke mata Aiden dan berkata dengan serius, Aiden, kamu akan mendapat masalah besar. Bab 550, Perpisahan Terakhir. Melihat tatapan serius Melissa, Aiden tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa? Melissa mengangkat alis tipisnya tinggi-tinggi. Paul telah memanggil para master dari Sekte Abadi untuk menimbulkan masalah bagimu. Aiden tersenyum tipis dan berkata, apa selanjutnya? Melissa sedikit terkejut, dan berkata dengan marah, saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk melapor kepada Anda, bisakah Anda setidaknya menunjukkan rasa hormat? Senyuman muncul di sudut mulut Aiden. Bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu menginginkanku? Dia bisa merasakan bahwa Melissa sudah melangkah ke ranah transformasi dengan satu kaki. Itu akan memakan waktu setengah tahun atau 1 tahun. Dengan kualifikasinya, dia pasti bisa melangkah ke ranah transformasi. Melissa tampak tak berdaya dan menatap Aiden, lupakan saja, berbicara denganmu sungguh membosankan. Aku akhirnya lolos kali ini. Aku akan bersenang-senang di kota Jinling. Datang dan temani aku. Dia berpura-pura tidak peduli. Aiden sedikit mengernyit, ulang tahun kakek adalah lusa. Aku khawatir keluarga Palmer akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat masalah. Jika kamu tetap di sini, aku khawatir ini tidak akan aman. Melissa tersenyum tidak setuju, kamu begitu kuat sekarang, mengapa kamu tidak bisa melindungiku? Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, karena kamu sangat percaya padaku, lakukanlah sesukamu. Wajah cantik Melissa tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan.
Namun, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah, dan kamu bahkan belum mencapai tahap transformasi. Jika kamu tiba-tiba menghadapi krisis, aku mungkin tidak dapat menyelamatkanmu tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini, saya akan membantu Anda memasuki dunia transformasi. Di bawah tatapan mata Melissa yang tumpul dan terkejut, mata Aiden tiba-tiba bersinar, dan sosok ilusi besar tiba-tiba berdiri di belakangnya. Sosok ini sehalus batu giok, memancarkan cahaya jernih saat sidik jarinya berubah, dia menunjuk ke arah Melissa. Buka. Boom. Hati Melissa sepertinya dipenuhi dengan guntur. Lingkaran putih cerah mengalir ke alisnya, dan kekuatan pikiran spiritual yang kuat berubah menjadi sosok Aiden di lautan kesadarannya. Kumpulkan. Bus. Di lautan kesadaran Melissa, kabut tak berujung melonjak, mengembun menjadi cahaya dan bayangan kabur dalam sekejap mata. Aiden terkekeh, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkannya ke udara. Reiki, ayo. Wush. Seperti suara gelombang pasang yang bergema di udara, tirai cahaya cian muncul di langit yang awalnya kosong. Dalam sekejap mata, tirai cahaya itu terbuka, dan sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi mengalir masuk. Bimbingan Aiden, itu dituangkan ke dalam tubuh Melissa secara in vivo. Tubuh Melissa tampak seperti patung, tidak bergerak, tetapi cahaya di matanya menjadi lebih kuat. Aura di tubuhnya meningkat dengan cepat, mencapai titik kritis energi internal dan transformasi dalam sekejap mata. Klik. Ada suara pecah yang sepertinya tidak ada, dan saat berikutnya, pakaian Melissa bergerak tanpa angin, dan dua garis cahaya perak di matanya langsung menembus kehampaan, menyebar sejauh 2 meter sebelum menghilang. Transformasi selesai. Setelah melakukan semua ini, nafas Aiden stabil dan tidak ada tanda-tanda terpencar. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah untuk membantu orang memasuki kondisi transformasi. Terlebih lagi, kualitas Ki Melissa tidak lemah, dan dia hanya setengah jarak dari keadaan transformasi. Tidak ada hambatan. Wajah Melissa terkejut, merasakan Zenki yang agung di tubuhnya dan kekuatan spiritual yang luar biasa di benaknya. Dia menatap Aiden dengan mata terbelalak dan berkata dengan tidak percaya, saya telah menjadi master di alam transformasi. Benar. Aiden menjawab sambil tersenyum. Wajah Melissa masih sedikit linglung. Menurut kecepatan latihannya, betapapun berbakatnya dia, akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menerobos. Sekarang, dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah mencapai terobosan seperti itu. Itu luar biasa. Di kejauhan. Melihat pemandangan di villa ini, ekspresi Nico dan yang lainnya berubah dan mereka tampak sedikit iri. Melissa adalah satu-satunya yang bisa membuat Aiden mengambil inisiatif membantu memecahkan situasi. Faktanya, bahkan Isabella pun tidak menikmati perlakuan ini. Tentu saja, Isabella mempraktikkan metode budidaya keabadian yang sebenarnya, dan Aiden tidak dapat membantu banyak. Adapun Stephen sebelumnya, Aiden membantunya menerobos untuk menaklukkannya. Ini tidak ada bandingannya dengan Melissa. Setengah jam kemudian, kota antik kota Jinling. Aiden dan Melissa berjalan berdampingan. Saat ini, Melissa tidak lagi merasakan kegembiraan karena baru saja menerobos. Dia awalnya sangat bersemangat, tapi sekarang berjalan dengan Aiden, dia merasa sedikit pendiam karena suatu alasan. Aiden, apakah kamu sangat kuat sekarang? Melissa memecah kesunyian terlebih dahulu. Meskipun dia adalah Dewa Abadi Emmanuel di kehidupan sebelumnya, dia hampir tidak memiliki pengalaman emosional. Sekarang setelah Melissa masuk ke dalam hidupnya, dia tidak merasakan banyak perlawanan. Mungkinkah Melissa mirip dengan sosok cantik di lubuk hatinya? Aiden tidak bisa berkata banyak, ikuti saja kata hatimu. Aiden hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menunjuk ke suatu tempat di belakangnya. Bus. Kekosongan itu tiba-tiba memadat. Semua pejalan kaki di jalan itu berdiri diam sejenak, seolah-olah ada yang mengetuk titik akupunkturnya. Dan dari bayang-bayang jalan, sesosok tubuh yang malu muncul, wajahnya penuh keterkejutan. Melissa sangat terkejut. Melihat sosok itu, dia kehilangan suaranya dan berkata, Kakek Juan. Apa yang kamu lakukan? Aiden bahkan tidak mengernyit sedikit pun. Niat membunuh di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ruang padat di sekelilingnya mencair dalam sekejap. Pejalan kaki melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan. Sepertinya mereka tidak bisa melihat ketiganya. Dari mereka, pria yang disebut Melissa sebagai Kakek Juan adalah pria tua kurus. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya masih ketakutan.
Dia menatap Aiden dalam-dalam dan tersenyum pahit. Nona Melissa, tulang tua lelaki tua ini hampir dirobek oleh kekasih kecilmu. Untuk melindungiku, kamu berlari jauh-jauh dari ibu kota ke Jinling. Gadis, kenapa kamu tidak datang dan bantu aku? Oh. Melissa buru-buru menghampiri orang tua itu. Kakek Juan, maafkan aku, Aiden tidak bermaksud begitu. Lagi pula, meskipun aku memintamu untuk mengikutiku secara diam-diam tanpa memberitahuku, aku berkata bahwa Aiden sangat kuat dan bisa melindungiku. Sekarang kamu percaya? Orang tua itu tersenyum pahit dan menatap Aiden lagi. Grandmaster nomor 1 di Sundari memang pantas mendapatkannya. Kekuatan teman kecil Aiden saat ini mungkin tidak lebih lemah dari monster tua di alam dewa itu. Aku mengagumimu. Aiden tertawa kecil. Tuan Juan memujiku. Mata Juan berbinar, tapi suaranya terdengar di telinga Aiden. Jangan kaget, teman kecil Aiden, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diberitahukan kepada Melissa. Meskipun temanku kuat sekarang, menurut yang aku tahu, Paul telah mengundang bantuan dari Sekte Abadi. Dia mungkin sudah tiba di Jinling sekarang. Tujuan perjalanannya sebenarnya untuk kamu dan Melissa. Apa hubungannya masalah ini dengan Melissa? Suara lelaki tua itu, dengan sedikit kesakitan, terdengar lagi di telinga Aiden. Teman-teman kecil Aiden ini tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu mengapa anak laki-laki ini jatuh cinta pada Melissa. Saat ini, keluarga Palmer mendapat dukungan dari Sekte Abadi. Semua orang di keluarga Wan sangat senang dengan pernikahan ini. Jika kepala keluarga tidak masih ragu-ragu, aku khawatir hadiah pertunangan keluarga Palmer sudah lama sekali datangnya. Namun, berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir kepala keluarga tidak akan bisa bertahan lama. Saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Palmer secara pribadi datang untuk minum teh bersama Tuan Wan. Jika Tuan Wan membuat keputusan tentang masalah ini, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mengatakan apapun. Aku khawatir gadis ini telah mengetahui beberapa rumor, jadi dia berlari ke arahmu dengan putus asa. Kamu harus tinggal bersamanya 2 hari ini, anggap ini sebagai perpisahan terakhir. Bersambung.